Bapak, sebelumnya saya izin bertanya Bapak, Ya. apa ya? Bapak bisa ceritakan sedikit nggak asal mula tuh bisa tersusunnya apa sih ini organisasi apa? Apa kelompok Bapak? Pokdakan. Kelompok ya, itu gimana Pak? Kelompok budidaya. Iya yang Ya. di sini itu. Jadi ini awalnya itu tahun berdiri Pokdakan Minasari itu tahun 94. Tapi bukan fokus di nila. Jadi dulu masih benih gurame. Iya. Jadi awal mulanya itu dari benih gurame untuk semuanya, desa Pulau Sari, desa Beji, sama desa Karangsambir semuanya itu. Tahun 2017 itu ada wabah penyakit gurame. Itu hampir mati semua. Iya, semua desa. Dinas Pertanian juga tidak bisa menangani kematian ini. Ya, jadi banyak mati-mati, akhirnya cari inovasi lain, cari produk lain. Ada yang melem, ada yang bawal, ada yang nila. Iya. Terus gurame masih tetap ada, tapi tinggal sedikit saja. Sampai sekarang masih ada, tapi sedikit. Ya. Terus awal mulanya di sini kita belajar, akhirnya ada mungkin sistem semi intensif lah. Kita pakai kincir, ya, kemudian pokdakannya juga awalnya jumlahnya sampai ratusan, tinggal 10 orang terakhir. Karena kita juga ini kan infrastrukturnya ini kan turunan sendiri nih, kayak listrik, bukan dari bantuan, kolam-kolam, terpal, semuanya sampai bangunan ini itu sendiri, dari urunan lah, dari teman-teman. Jadi ada yang bisa bertahan, ada yang mungkin keberatan keluar. Gitu. Kecuali dari kincir ini dari bantuan dari desa itu satu buah, kemudian dari Dinas Perikanan Jawa Tengah 4 buah. Setelah berdiri semuanya setelah rapi itu, kalau sebenarnya sih nggak ada, dari UMP 4 buah. Jadi mulai itu sampai sekarang tuh fokus di nila, pembesaran nila. Mungkin sekilasnya begitu. Berarti yang terlibat ke kelompok ini tuh orang-orang sekitar desa ini ya Pak? Orang di sini semuanya. Ya. Dan yang betul-betul fokus untuk pengembangan di ikan nila. Ya. Jadi kalau yang mungkin kurang fokus, akhirnya ya sendirinya ini keluar dari sini. Jadi hasil kan ini kan pembesaran ya Pak, maksudnya. Dan di pembesaran itu nanti kalau sudah panen tuh apakah udah ada target pasarnya atau ada tengkulaknya gitu Pak? Ya, mungkin ini ya. Untuk kolam ini ukuran 8x15 ya. Ini yang ada 15 kolam. Ya, yang 8x15 ini isinya itu rata-rata umumnya dikasih 5.000 ekor. Ya, 5.000 ekor. Kemudian habis pakannya sekitar 1.000-nya itu 8 kantong, berarti 5 kali 8 40 kantong. Masanya itu 3 sampai 4 bulan panen. Terus kisarannya itu kalau normal tidak ada wabah, penyakit atau apa, itu sekitar 8 sampai 1 ton panennya. Jadi masih cukup ada inilah, menjanjikan lah. Terus tadi yang tanyakan apa? Pemasarannya itu? Kalau pemasaran itu banyak di sini. Jadi masalah pemasaran itu nggak ada problem lah. Jadi bakul itu di sini itu ada 3-4 bakul. Dari Aji Barang ada, dari wilayah sekitar sini juga ada, dari Sumbang juga ada, dari Purbalingga juga ada. Jadi mungkin masalah harga juga kompetitif karena tidak ada monopoli di sini. Ya. Jadi kita bisa jaga lah untuk masalah harga. Berarti ramai ya Bapak kondisinya, kayak nggak ada kayak kurangan pemasaran itu? Oh enggak masalah. Ramai masalah. Alhamdulillah sih pada saat sepi juga masih ada ini, masih bisa keluar. Ya. Pemasaran itu ikan hidup biasanya tuh bakul pembeli ya itu ambil sendiri.
Iya, sampai sendiri. Kalau dilihat dari rantai pemasaran itu yang beli ada sini bakul. Bakul nanti masuk ke tengkulak. Tengkulak baru masuk ke konsumen. Iya. Jadi ada tiga rantai nih. Jadi harganya juga ya pasti ini minta untung gitu. Iya. Iya. Kalau di sini harga 25.000, mungkin di konsumen bisa 35.000. Iya. Tadi kan Bapak cerita kendala yang Bapak dulu kan Pak. Iya. Kan itu udah lama Pak. Untuk yang sekarang ini tuh kira-kira ada kendala apa Pak? Ada nggak Pak? Kalau kendala tetap ada ya, namanya budidaya ya. Itu pasti ada kendalanya itu. Pertama adalah penyakit. Iya. Penyakit. Keduanya juga pasar walaupun ada keluar, sepi, itu juga tetap ada kendalanya. Biasanya itu tetap keluar tapi tidak lancar itu, nunggu inden, nunggu iya. Tapi sementara sih yang paling masalah itu ada di penyakit. Iya. Penyakit ya Pak. Menurut bagaimana ya? Karena kendalanya itu penyakit ya Pak. Dari pihak sini atau Bapak sendiri itu gimana cara solusinya untuk mengatasi penyakit itu Pak? Atau cara apa ya biar minimasi itu ya? Jadi kita untuk menghindari penyakit itu ya, kita pakai fermentasi ya. Jadi untuk fermentasi dicampurkan ke pakannya, darahnya. Ya. Minimal itu untuk menekan bakteri patogennya di situ. Ya. Keduanya, kalau sudah terkena penyakit, kita pakai antibiotik. Ya, biasanya kan ada obat yang udah hafal lah. Ini kelihatannya mau sakit, kasih antibiotik. Ya. Terus ketiganya itu kita sering melakukan pengurasan air ya. Jadi kalau sudah keruh itu disipon, jadi lumpurnya kita buang. Insya Allah kalau tiga ini dijalankan, pertama adalah masalah kualitas air ya, itu lumpur-lumpur dihilangkan ya, biar amoniaknya juga berkurang. Kedua adalah difermentasi pakannya ya. Yang terakhir kalau sakit ini baru pakai antibiotik. Oh ya Pak, balik ke awal lagi ya Pak. Ya. Apa ya? Kan dulu pasti sebelum berdirinya ini kan pasti ada orang yang mencetuskan Pak. Orangnya apa? Orang yang awal-awal kayak ngajakin itu Pak. Iya. Itu bagaimana sih dulu biar masyarakat biar mau bergabung ke kelompok ini dulu, biar kan katanya Bapak rame kan dulu kan. Iya. Nah, itu dulu gimana sih cara ngajakinnya dulu? Kalau sebenarnya ini kan dulu ramai betul. Yeah. Yang masalah yang gurame. Ya. Gurame memang menjanjikan sekali. Jadi kalau 1 gurame bertelur itu bisa sampai 5.000 sampai 10.000 butir telur. Iya. Satu butirnya itu bisa 30 perak. Coba kalikan 5.000 berapa? Banyak banget ya Pak. Banyak itu. Itu baru satu susu. Kadang orang sampai punya ratusan gurame itu, bisa satu hari bisa 5, 4. Makanya dulu kan ATM itu berjalan. Jadi orang tuh dulu bangun rumah itu karena dari telur gurame. Tapi tahun 2017 sampai enggak lama itu baru kena wabah. Yang pada mati semua itu. Sampai ribuan yang mati. Ya, dari besi, dari ini, dari sana. Ya, satu orang bisa 300 ekor. Yang banyak ini yang pelihara, kan ribuan yang mati ya. Nah, akhirnya kan orang tuh agak kelimpungan. Ya mau pelihara apa? Ada yang melem, ada yang jair yang tadi kan, nila, ada yang lain bawal itu. Di antara semua itu yang paling banyak biaya itu adalah nila. Iya. Kalau melem itu pakai rumput-rumput itu bisa. Bawal juga apa saja bisa, pakai limbah limbah rumah makan, nasi bekas ya. Itu dari ini itu bisa juga. Kalau nila itu pakai pelet. Oh iya. Pelet satu karungnya itu 310.000 paling murah. Yang protein 28%. 1.000-nya itu 8 karung sampai panen.
Berarti 8 kali 3.000 udah berapa? 2.400.000. Itu 1.000-nya. Ya 8 kali 3.400 kan 16 24 2.400 lebih berarti ya. Itu kan kondisi masyarakat kan agak berat di sini. Iya, dengan begitu makanya ada yang nila, ada yang lain. Kebetulan Oda ini nila, kita pakai kincir, pakai lain-lain tuh biar mendapatkan untungnya agak lumayan. Juga orang tuh tertarik. Iya. Jadi mungkin dari biayanya besar, tapi dari keuntungannya juga lumayan. Ya, jadi mungkin daya tariknya tuh di keuntungan. Orang tuh mau budidaya nila. Hanya keterbatasannya itu biayanya yang besar. Tidak semua orang tuh mau untuk mengeluarkan biaya yang besar. Karena risikonya juga besar, kematian itu. Nah ini satu kelompok ini ya 10. Tapi di luar itu juga masih ada yang tetap pakai nila, yang di luar kelompok pakai kincir ada juga. Berarti apa ya? Berarti manfaat kelompok ini, adanya kelompok ini tuh bermanfaat banget nggak sih Pak bagi masyarakat? Ya sebenarnya untuk kelompok ini ada ya edukasi lah ke masyarakat lainnya bahwa dengan peliharaan nila itu masih dapat untung. Ya mungkin 3-4 bulan tuh kalau untungnya sekitar 8-10 juta lah dalam 3-4 bulan. Itu kan satu kolam itu kalau kondisi normal itu. Jadi kalau kena penyakit kan nggak bilang penyakit ya. Tapi kalau sejelas-jelasnya ya nggak rugi lah itu. Nah, istilahnya ya kerja bakti lah itu. Ini ngomong kincir ya Pak. Iya. Kebetulan saya kan belum tahu nih kegunaan kincir sendiri itu buat di tambak itu apa kan? Kalau kincir itu adalah untuk menambah oksigen, DO-nya ya. DO. Jadi sebelumnya itu kita belum pakai kincir, itu DO-nya pernah saya ukur itu 1,4. Iya. Tapi setelah ada kincir itu bisa 3,5 sampai 5. Iya. Jadi makanya ada kincir kita bisa tebar padat. Tapi kalau tambah kincir nggak bisa tebar padat begini. Ditambah kincir manual itu 1 meter persegi sekitar 15 ekor. Tapi kalau pakai kincir bisa 50 ekor. Ya, jadi hampir 3 kali lipatnya. 3 kali lipat kolam jadi 1 kolam pakai kincir. Jadi di sini Pak kan ini pembesaran ya Pak. Tapi apakah di sini fokus dengan pembesaran atau ada pemijahan terus? Kalau saya sini sementara ini masih pembesaran. Tapi kedepannya ini mau ada bantuan buat induk ya. Oh, dan indukan mungkin dari pemijahan nanti mungkin ada ya. Tapi nanti induk punya, nanti juga benihnya juga dari sini juga itu langsung dibesarkan. Jadi rencananya kan jadi nggak ambil dari luar lah untuk benihnya itu dari sendiri aja. Jadi ini berarti benihnya asli kalau atau? Kalau benih ini macam-macam, iya. Karena kita nggak punya indukan sendiri ya. Ini ada jenisnya itu ada pertama kekar, jenis kekar. Itu saya ambil dari Sleman. Iya. Tapi dikirim ke sini itu bagus. Ya. Kedua ini saya lagi nyoba sumo. Sumo itu? Iya, sumo juga kelihatannya bagus juga. Kemudian ada gesit. Itu dari Banjarnegara biasanya. Kemudian dari ini cepek jarum pokpan. Itu biasanya kan kalau misalkan produk pabrik pakan itu juga mengeluarkan indukan sendiri. Jarum pokpan itu mengeluarkan Black 5. Kalau dari pemerintah itu biasanya tuh mengeluarkan Nirwana. Kalau bantuan dari pemerintah itu pasti Nirwana 3. Ya, masing-masing punya kelebihan itu. Kekurangan juga punya ya. Ya kita sudah nyoba beberapa indukan ini ya mungkin ada yang bagus lah itu. Berarti apa ya Pak? Ini kan kunci apa ya keberhasilan dari pok dakan ini tuh sampai bisa bertahan sampai sekarang tuh apa sih Pak? Telaten. Iya, telaten. Jadi jangan apa namanya ini kan makhluk hidup ya. Jadi jangan ditinggal itu atau jadi sampingan. Ini harus fokus itu. Fokusnya kasih makan, iya.
kemudian waktunya airnya kotor dibersihkan, terus kalau misalkan kita air pakan juga difermentasi. Ya, fermentasi kan biar apa namanya, biar khususnya itu sehat, kayak Yakult kan terus fermentasi kan, itu kan buat khususnya biar sehat. Iya, di penyerapan proteinnya itu lebih besar dibandingkan kalau tidak pakai fermentasi. Ya, ikan juga cepat gede, terus kemudian juga kalau fungsi fermentasi kan ikannya cepat gede, terus menghambat bakteri patogen, ya menghemat biaya gitu kan. Ya kalau misalnya penyerapan proteinnya lebih besar, otomatis kan pakan yang diambil tuh lebih sedikit itu dibanding tanpa fermentasi. Ini kan Bapak perdagangan ini kan dengan masyarakat ya Pak. Ya. Apakah respon masyarakat itu sangat senang karena adanya ini atau? Respon masyarakat sih bagus, mendukung ya. Mendukung. Tapi kendalanya kan masalah modal, biaya. Iya. Sama di sini juga biaya juga. Walaupun masih anggota kelompok juga, Ya. ketar-ketir juga biayanya ini. Iya. Coba satu kolam 5.000. Iya. 5.000 40. Kantongnya 40 kantong. 40 kantong kali 310 berapa? Kan ambil 13 jutaan itu. Ya, itu harus satu kolam itu. Kalau yang di luar kan banyak kolam-kolam juga. Iya. Iya. Memang kendalanya ada di permodalan. Berarti ini benar-benar sendiri yang nggak ada kerjasama dengan yang lain itu Pak? Nggak ada. Iya. Dengan masyarakat ini. Jadi ini ya ini paling kita punya pelanggan untuk apa namanya, bakul yang pembeli ya, tapi kerjanya batas dia beli itu. Untuk permodalannya sendiri. Apa anggota ini kan ada banyak ya Pak? Ya, Itu rata-rata emang pekerjaan utamanya di sini atau di sini cuman sampingan aja Pak? kebanyakan sampingan. Sampingan itu berarti Iya. ada kerjaan utama yang mereka punya terus di sini paling Tapi buat ada juga yang tidak sampingan. Memang petani betul. petani. Jadi anggota di sini kan ada 10 ya. Masing-masing dikasih satu-satu semua kolamnya, walaupun kelompok. Karena kan apa namanya, mungkin caranya kan beda-beda lah cara penanganannya. Mengaturnya juga nanti susah lah kalau dibikin kelompok. Ada yang minta A, B, C, malah jadi enggak ini. Ada mungkin kerja atau tidak kerja itu kalau enggak masing-masing. Tapi di antara kelompok sini juga punya kolam di luar masing-masing. Sendiri juga. Ya sendiri juga. Ini hanya satu di sini kelompok, tapi di luar tuh punya masing-masing kolam. Saya juga punya kolam juga di belakang sini. Iya. Terus yang lainnya juga punya lagi di sana. Jadi apa namanya, ada yang memang nggak sampingan, tapi tetap fokus di sini. Ini dari sorter nih, disaring nih, dari sekian banyak orang, akhirnya tersisa 10 ya, betul fokus untuk ini itu. Jadi dari keuntungan itu nanti operasional tuh baru masuk ke Kalau keuntungan memang ada kas juga buat kelompok, tapi sisanya buat masing-masing gitu. Masing-masing. Iya. Jadi mungkin apa namanya, dari kelompok juga ada pada saat panen ada kas masuk. Karena buat operasional juga ya. pakan ya Pak. Bukan pakan, mungkin buat perbaikan, ada kerusakan kincir atau apa, lepokan masing-masing. Iya. Untuk pakannya sendiri tuh gimana Pak? Makanya kan satu kolam kan satu sendiri, tangani sendiri. Berarti sendiri juga itu? Sendiri juga semuanya sampai panen ya. Oh kira emang ada kas masuk emang dari Kalau kas masuk buat- ada, tapi buat operasional lainnya mungkin ada pagar rusak, mungkin ada kincir rusak, itu baru ganti oli kan gitu dari kelompok. Ini juga yang listrik juga yang dari sini juga kan dari kelompok juga. Tapi kalau untuk kolam itu masing-masing, dari biaya masing-masing. boleh nggak? Kalau boleh tahu Bapak, sejauh ini Bapak kan udah tahu banyak ya, lumayan banyak tentang budaya. Itu Bapak belajarnya otodidak atau gimana? Itu ya, saya tuh nggak tahu banyak sebenarnya ya, Iya. tapi terjun. Keduanya saya juga alumni perikanan juga. Ya, saya dulu kuliah di Bogor, di ITB ya, tapi penangkapan bukan budidaya. Jadi memang belajar saya bikin jaring gitu di nelayan itu. Iya.
Terus kebetulan saya juga lama kerja di ini apa namanya pabrik ikan juga hasil laut ya, mengolah hasil laut ya lama. Kemudian saya sendiri aja di sini. Jadi minimal ya ada dasar itu. Nah mungkin pakai di sini. Lagi enggak? Ya. Ini kan kincir memakai listrik ya? Iya. Bisa mati lampu itu gimana? Kalau beda antara kolam tanah ini ya sama bioblok ya. Kalau kolam ini kan masih ada air mengalir dari irigasi itu sama ke pembuangan. Jadi kalau nanti listrik mati itu masih bisa tahan. Tapi kalau bioblok itu harus ada genset. Ini kebetulan juga ada genset itu. Tapi selama ini bioblok ada di sini, iya. Tapi sama ini mati lampu ini masih bisa tahan lah. Karena mati lampu nggak sampai 1 hari full tuh enggak. Memang naik tapi ya masih bisa itu. Tapi kalau bioblok udah nggak bisa. Bapak izin bertanya, kan kincir kan pakai listrik ya Pak? Iya. Nah itu kenapa bisa, ya kenapa bisa nggak, apa ya, kayak Konsep, iya. Ini kan sudah dirancang sama pabriknya ya. Jadi airnya tuh nggak akan mungkin masuk ke Tapi masaknya itu gimana Pak, cara masaknya? itu. Lampung ya Pak? Ini pipe pelampung ya. Itu juga ada tutup mesinnya tuh udah kedap air juga. Jadi walaupun kena air ini nggak masalah. Keduanya itu kalau colokannya itu di atas itu jauhkan dari air itu. Sama juga ditutupin biar nggak kena air hujan. Ya jadi tidak ada apa, nggak kena air lah itu. Kalau penggunaan listriknya biasanya berapa Pak? Penggunaan listrik ya satu periode ya. Satu periode sekitar 450-an lah. Iya. Bagi 3 bulan lah. Iya. Karena dari kecil tuh kan nggak pakai kincir. Kalau masih kecil ya belum agak besar. Itu contoh itu yang ternyata belum pakai kincir. Itu masih 1, 2, 3. Yang kincirnya tuh di atas itu ya. Nah, itu masih kecil itu. Efektif pemakaian kincir ya sekitar 2,5 bulan lah itu. Ya, itu baru kita kincir ya. Kalau masih kecil nggak perlu, kita kan tabur sekitar ukuran ya 79, masih sejari-jari ini ya. Ya, masih kecil. Sama ini masak lagi. Aku penasaran, ini yang di drum-drum itu isinya Oh itu pakan. Iya. Yang drum itu isinya pakan. Iya. Jadi biar memudahkan apa ngasih ke kolam, taruh di pinggir-pinggir. Tapi kalau untuk fermentasi itu jangan ditaruh di sini, yang terlindungi sama matahari. Iya. Nah fermentasi kan ada bakterinya. Iya. Jadi sudah belajar fermentasi belum? Belum ya. Saya mau tanya Pak, kan kalau misal konsumen itu bisa langsung beli ikan dari sini nggak sih? Iya. Konsumen tuh nggak bisa, kecuali dia langsung belinya ke bakulnya. Bakulnya mau ngasih atau nggak tahu ya, karena kita belinya tuh jualnya tuh satu kolam itu. Iya, bukan ngecer itu. Karena kita juga nggak turun ke kolam itu, kita hanya nimbangin aja. Iya, jadi Terus kan sekarang lagi musim hujan ya Pak? iya. Kan kalau kolam kena air Air. hujan itu pasti bisa merubah pH. Kan hujan tuh kan air jadi asam ya, dari pH-nya itu turun itu ya. Paling kalau misalkan kelihatan kurang bagus itu ya, itu kasih kaporit. Iya, garam kaporit. Setiap hari? Enggak, tapi sementara ini masih kelihatan nggak sehat aja. Iya. Tapi sementara ini masih kelihatannya masih masih normal. Karena ini kan air ngalir terus semua ini ya, dari irigasi langsung ke ini buat pemakaian garam kaporit biasanya itu di air dulu, kita langsung tebarkan. Dari ampasnya itu enggak yang di bawah ke ampas itu tinggal larut ke air itu enggak ditaruh di kolam. Ini kan
Ya. Itu awalnya pemasakannya dari pulau atau Kalau biasanya bakul itu keliling sih. Iya, tadi ngubungin ke sini, iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi harganya sekian, itu sama kan. Iya. Terus dari bakul itu masuk ke sana ya, ke tengkulaknya ya. Ya. Untuk misal kita keberhasilannya berapa kan? Misal kita naruh benih itu 5.000 Pak, yang berasnya itu SR-nya ya. berapa persen itu Pak? SR ya. SR itu kalau bagus ya 90% lah bagus iya, lah. banyak, Ya, banyak. tapi rata-rata antara 85 sampai 90-an lah. Baru yang berhasil Pak. Yang masih ada untungan, masih lumayan. Kalau di bawahnya ya tetap ada tapi kan kurang. Untuk pemberian makannya berarti pagi sama sore aja Pak? Ini ada dua macam ya. Ada yang pagi sore, ada yang pagi siang sore. Tergantung dari orangnya itu kira-kira. Kalau yang biasa petani di sini, yang tiap hari di sini, itu ada yang pagi siang sore. Tapi kalau lihat dari bagusnya, bagus itu sehari 3 kali, pagi siang sore. Tapi kan volumenya itu sama, beratnya itu sama, 3%. Kalau masih kecil mungkin 3-5% dari biomasanya. Kalau udah besar 3% dari biomasa. Ini sekarang ada 1 kintal, berarti 3%-nya berarti kan 3 kilo itu 1 hari. Itu bisa kalau misalkan 2 kali berarti 1,5 sama 1,5 atau mungkin 2, 1, tapi 3 itu. Tapi kalau misalkan 3 kali berarti 3 dibagi 3 berarti 1 kilo. Itu kalau pengalaman saya lebih bagus 3 kali. Oh, ada lagi nggak? kan beberapa bulan terakhir ini juga masih hujan gitu Pak. Nah, Iya. ada nggak sih kayak risiko atau kendala gara-gara cuaca gitu? Nah itu resikonya ada. Kemarin tuh ada yang ini ya, banyak kena penyakit. Ya mungkin tahun-tahun ini kemarin hujan kurang bagus, ya, karena kena penyakit. Ya. Penyakitnya itu ya hampir sama semua. Kalau lihat dari bentuknya itu kan merah, ini Aeromonas biasanya, ada Aeromonas. Jadi ada yang cepat diobatin, ada yang mungkin agak lambat diobatin. Akhirnya kalau tanda-tandanya kelihatan, ini mau kena penyakit itu, langsung diobatin pakai antibiotik, itu ya bisa selamat. Tapi kalau udah mati, baru diobatin, ya selamat, tapi matinya beberapa hari lagi masih mati itu. Ya makanya kalau kelihatan ikan itu nggak sehat, itu memang tetap diobatin. Kalau terlambat, ya mungkin sehat, tapi matinya juga udah terlanjur banyak. Ini kan kolamnya banyak ya, Pak. Ya. Ikannya juga banyak. Nah, ngeliatinnya tuh gimana gitu kalau udah sakit? Dipantau 24 jam kah? Oh enggak, kelihatan. Pertama kan kalau ikan sakit itu kan makannya tuh kurang nafsu makan. Itu karena nafsu makan itu ada 2 faktor. Mungkin amoniaknya sudah tinggi itu. Itu biasanya disipon, disedot, dibuang lumpurnya itu. Kalau itu udah sehat lagi berarti amoniak. Tapi kalau kelihatannya dari sedot masih nafsu makannya kurang, kemudian warna ikannya berubah jadi hitam, terus matanya agak keluar, itu biasanya kena bakteri. Ya. Apalagi kalau kelihatannya nanti ada yang mati, terus warna tubuhnya ada yang merah-merah, itu Aeromonas itu. Ya itu langsung nanti dikasih antibiotik namanya Inrofloc. Inrofloc, iya. Itu mungkin kalau ini ada di Max, yang itu ya tetap ada. Itu mahal, hanya 10 tutup 100 mili itu harganya 40.000. Kan 1 kilo itu 5 mili pemakaiannya. Berarti kalau 100 mili itu untuk 20 kilo. Ya mungkin begitu aja ya Pak.
apa ya, kami ucapkan terima kasih ya Bapak karena udah menerima kami untuk ya belajar di sini ya Pak. Ya sama-sama ya. Nanti kalau ada mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Iya. Saya ada kalau pagi di sini, kalau malam biasanya di berandang sana. Iya. Di bengkel Di, bukan di bengkelnya, di susu kuah Al Barokah, sebelah susu kuah. Sebelahnya bengkel. Kan Sultan, Pondel, ya bengkel. Nah ini tempat saya. Nah, sebelah Al Barokah.